Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adab Dunyawaddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus muallif hadal kitab Adab Dunyawaddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pembahasan wa ikhtalafa ahlul ilmi fi makna hadzal khabar. Ada tamu. Waalaikumsalam. Saya baru mulai ngaji. Tapi saya pengen minta bantuan ini kan, pas enggaknya ya. Saya pikir sampai enggak dari kesini. Sudah 30 menit aja lah. Hah? Nomor itu lagi. Keluar dulu itu. Ini di aja. Saya ini lagi ngaji. Tolong ini pas nggak? Ya, sip. Ini sudah mulai nih. Mohon maaf, kita mulai lagi. Teman yang sahabat yang berkunjung ke rumah, marilah kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had Lirboyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Adab Dunyawaddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi ma'na hadzal khabari. Ini wa ikhtalafa, dan terjadi perbedaan pendapat atau pro kontra ahlul ilmi, ahli ilmu atau cendekiawan, ulama gitu ya.
cerdik pandai fi makna hadal khobari, di dalam makna khobar ini. Maksudnya adalah hadis Nabi yang mengatakan ya ibni Adam idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, di atas itu. Jadi wahai anak Adam, ketika kamu tidak punya malu atau tidak punya sifat malu, maka kamu mengerjakan segala sesuatu yang kamu kehendaki atau mengerjakan sesuatu yang kamu inginkan gitu. Apa saja yang kamu inginkan pasti kamu kerjakan karena kamu tidak punya malu gitu. Nah, makna hadis ini para ulama, para cerdik pandai itu berbeda pendapat. Menafsirkan ya, maksudnya perbedaan pendapat itu dalam menafsirkan hadis ini. Faqala, kemudian berkata Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syasi, Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syasi fi usulil fiqhi, di dalam kitabnya yaitu usul fikih. Jadi Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syasi ini sebenarnya nama aslinya Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi. Beliau ini bermadhab Syafi'i dan termasuk min kubaril fuqaha wal muhaddisin. Jadi seorang ulama fikih dan muhaddis besar itu. Jadi Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi. Apa yang dikatakan? Pendapatnya makna hadal hadisi, adapun makna hadis ini, ya hadis yang tadi itu, annaman, sesungguhnya seseorang, lam tastahyi, yang tidak tidak malu gitu ya. Seseorang itu da'ahu, nah itu menarik terhadap terhadap seorang itu, tarkul haya'i, meninggalkan sifat malu. Ada Kang Saiful nih? Ada Kang Saiful? Iya. Ila ayya'mala, sampai seseorang itu melakukan terhadap sesuatu yasha'u, yang seseorang itu kehendaki. La yarda'ahu, yang tidak mencegah ya kan, terhadap terhadap seseorang itu, anhu, dari dari sesuatu, radi'un, sesuatu yang mencegah. Artinya makna dari hadis itu menurut Syekh Abu Bakar, barang siapa yang tidak punya malu gitu kan, di mana meninggalkan malu itu atau mengenyahkan sifat malu itu akan menarik seseorang untuk melakukan sesuatu atau melakukan apa saja yang dia inginkan, sebab tidak ada sesuatu yang menghalang-halanginya gitu. Artinya sifat malu ketika dihilangkan, maka dia tidak punya rem lagi, dia tidak punya filter lagi gitu. Radi'un itu filter atau rem ya gitu. Jadi dia ibarat mobil itu seperti rem blong gitu. Dia akan menabrak apapun, dia akan melakukan apapun sesuka hatinya gitu. Karena remnya blong, karena tidak ada filter. Jadi fungsi dari al-haya, malu itu adalah memfilter atau rem ibarat kendaraan. Nah, kalau tidak ada malu, maka seseorang itu seperti remblong gitu. Dia akan menabrak apapun.
di depannya. Fayastahyi, kemudian malu almar'u, seseorang, fa innal haya'a, maka sesungguhnya sifat malu, yardi'uhu, itu akan mencegah haya itu terhadap almar'u. Jadi karena itu seseorang itu harus punya sifat malu, karena sifat malu itu yang akan memberikan aba-aba, memberikan warning yang mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang gitu. Artinya fa innal haya jardi'uhu, sesungguhnya sifat malu itu akan menjadikan rem, ya, bisa dikatakan begitu, menjadikan rem yang dapat mencegah seseorang gitu. Wa sami'tu, dan saya mendengarkan, man terhadap seseorang, yahki yang meriwayatkan, yang menghikayatkan, man itu, an Abi Bakar Ar-Razi, dari Abi Bakar Ar-Razi, min ashabi Abi Hanifah, dari santri-santrinya Abu Hanifah. Nah, ini hebatnya Imam Al-Mawardi itu kosmopolitan. Dia mengutip lintas madhab, mengutip lintas aliran, dan bahkan mengutip tokoh-tokoh pra-Islam gitu ya. Nah, ini Imam Mawardi seorang Syafi'i tapi mengutip pandangannya Abu Bakar Ar-Razi yang bermadhab Abu Hanafiyah gitu, Abu Hanifah. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Annal makna, sesungguhnya makna, fihi, di dalam hadis yang tadi itu, idza uridat, yaitu ketika disajikan atau diperlihatkan, disajikan, alaika, atas kamu, af'aluka, perbuatan-perbuatanmu, allati, yang hamamta, yang kamu tuju, yang kamu inginkan, bifi'liha, dengan melakukan af'al, dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, falam tastahyi, kemudian kamu tidak malu, ya kan, minha, dari af'al, li husniha, karena baiknya af'al, wa jamaliha, dan indahnya af'al. Fasna, maka kerjakanlah kamu, ma, terhadap sesuatu, syi'ta, yang kamu kehendaki, minha, dari af'al. Faja'ala, itu kan, maka Abu Bakar itu menjadikan al-haya'a, terhadap malu, hikman, terhadap satu hikmah, ala af'alihi, atas perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitasnya almar'u, atau seseorang itu. Artinya gini, jadi Abu Bakar Ar-Razi ini memaknai hadis Nabi, ya ibni Adam idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, itu dia mengatakan bahwa ketika perbuatan atau aktivitas-aktivitas yang sudah kamu tunjukkan, yang sudah kamu sajikan itu, ya kan, lalu kemudian kamu tidak malu melakukannya itu karena perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas itu baik dan indah, maka lakukanlah sesuatu yang kamu inginkan dari aktivitas dan perbuatan itu. Artinya bahwa kalau aktivitas itu baik dan indah gitu, maka ya lakukanlah
apa yang kamu inginkan dari perbuatan itu. Artinya improvisasi gitu kan. Seseorang boleh improvisasi, seseorang itu maksudnya boleh mengelaborasi gitu kan aktivitas-aktivitasnya secara kreatif gitu. Selagi aktivitas itu baik dan indah gitu loh. Jadi masyikta, fasna masyiktanya itu lakukanlah apa yang kamu inginkan dari aktivitas yang baik dan indah itu. Sehingga Ar-Razi itu menjadikan al-haya gitu, menjadikan sifat malu itu sebagai hikmah atas aktivitas-aktivitas seseorang. Jadi maksudnya Razi itu malu itu kalau aktivitas itu buruk gitu kan. Boleh malu itu kalau aktivitas itu merugikan orang lain, mafsadat, madorot terhadap orang lain gitu. Tapi kalau aktivitas itu baik gitu, lalu kemudian indah, maka fasna masyikta, maka kamu lakukan apa saja yang kamu inginkan secara kreatif, inovatif, kemudian bisa melakukan akselerasi dan berbagai berbagai kemungkinan pengembangan dari satu aktivitas itu gitu. Yang terpenting, letak dari malunya itu di mana? Malu kalau aktivitas itu buruk, merugikan orang lain, madorot, mafsadat gitu. Tapi kalau tidak maksudnya sebaliknya baik dan indah, maka ya itu lakukan secara bebas gitu. Wakilal qaulaini, adapun kedua pendapat tadi, yaitu pendapat Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syafi'i dengan Abi Bakar Ar-Razi ini, hasanun adalah baik katanya gitu. Ya kan? Wal awwalu, pendapat yang pertama, ini sudah mulai Imam Mawardi mulai kecenderungannya kemana dari kedua pendapat itu gitu. Pendapat yang pertama itu asbahu katanya gitu. Itu lebih menyerupai terhadap kebenaran. Gitu. Nah ini hebatnya ulama zaman dulu itu ada akrob, asbah. Nah, artinya kalau akrob itu mendekati kebenaran. Asbah itu menyerupai terhadap kebenaran. Artinya tidak secara ego bahwa ini pasti benar, bahwa ini pasti sesuai dengan kehendak Allah gitu. Dia merasakan bahwa pendapat ini mendekati kebenaran. Ya, pendapat ini menyerupai sejenis ia menyerupai terhadap kebenaran gitu. Lah ini tawaduknya orang zaman dulu ya. Li'annal kalama, karena sesungguhnya ucapan atau ujaran, akhroja itu keluar, kalam itu minan nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, makhrojad dami, di tempat yang tujuannya adalah menistakan gitu. La makhrojal madhi, bukan pada tempat memuji. Maksudnya gini. Jadi Nabi mengatakan, ya ibna Adam, idza lam tastahji fasna masyikta ini. Fasna masyikta ini kan amar gitu. Perintah, kata-kata perintah gitu. Wahai anak Adam, ketika kamu tidak punya sifat malu, maka lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Nah, kata-kata lakukanlah apapun yang kamu inginkan ini
statement atau ujaran Nabi ini adalah makhrajad dam. Konteksnya itu merendahkan, menistakan orang-orang yang tidak punya malu gitu loh. Konteksnya itu dalam konteks negatif gitu. Jadi bukan dalam konteks positif. Konteksnya itu dalam konteks beliau ingin mengatakan bahwa orang yang tidak punya malu itu, maka dia akan melakukan apa saja. Gitu. Nah, Syaghot Amar ini, perintah ini, kalau makhrajad dam tujuannya adalah untuk menistakan, artinya menistakan sesuatu yang buruk atau perbuatan yang buruk gitu. Nah, sama seperti halnya kita memerintahkan anak kita yang sedang naik pohon gitu. Nah, tujuan kita agar anak kita itu turun dari pohon karena takut jatuh gitu. Tapi anak kita itu masih terus saja naik gitu. Ya sudah naik aja terus sampai tinggi gitu. Nah, maksud kita memerintahkan anak kita terus naik sampai tinggi ke pohon itu, tujuannya sebenarnya adalah melarang. Itu tujuannya untuk melarang gitu. Banyak sekali statement di Quran hadis itu yang Syaghot Amar gitu. Tapi tujuannya adalah nahi gitu, untuk melarang gitu. Walakin akan tapi qad jaa sungguh datang al hadisu hadis bima dengan sesuatu yudohi yang menyerupai ma itu al qaula terhadap pendapat asani yang kedua. Tapi sebenarnya ada hadis yang maknanya itu menyerupai terhadap pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Bakar Ar-Razi dari madhab Hanafiyah itu. Gitu. Wahwa adapun hadis itu qauluhu adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan Nabi, ma ahbabta antasmi'ahu udunaka fa'atihi wa ma karihta antasma'ahu udunaka faztanibhu. Ma sesuatu ahbabta yang kamu cintai tasmi'ahu yang mendengarkan hu terhadap ma udhunaka kedua kupingmu, kedua telingamu, fa'atihi maka kamu datangilah hi terhadap ma. Artinya ketika ada sesuatu yang kamu cintai, ya kan, maka dengarkanlah sesuatu itu, lakukanlah sesuatu itu. Wama dan sesuatu karihta yang kamu benci, antasmi'ahu yang mendengarkan, ketika mendengar hu terhadap ma udhunaka kedua kupingmu, faztanibhu maka kamu jauhilah hu terhadap ma. Jadi sesuatu yang kamu benci, ya kan, ketika dua telingamu mendengarnya, maka ya kamu jauhilah sesuatu itu. Artinya bahwa hadis ini cocok dengan pendapatnya Abu Bakar Razi itu, katanya. Jadi kalau perbuatan itu baik, indah, ya kan, maka lakukanlah gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak baik, tidak indah, maka jauhilah gitu. Nah, sama ketika kita telinga kita gitu kan, atau mata kita gitu, kita melihat aktivitas atau akhlak seseorang
perbuatan seseorang itu indah, baik gitu, pasti mata kita, pasti kita senang. Atau kita mendengarkan informasi bahwa si A itu baik, si A itu akhlaknya indah, pasti kita senang gitu. Sebaliknya, ketika kita mendengarkan informasi bahwa si B itu akhlaknya buruk, lalu kemudian si B itu tidak baik, suka merusak, merugikan orang lain misalkan, maka kita pasti akan kurang suka atau membencinya. Maka itu baiknya menghindari itu. Nah, ini menghindari sesuatu yang dibenci dalam pengertian takarannya itu bukan like and dislike nafsu ya, tapi like and dislike atau suka dan tidak suka itu dalam takaran baik atau buruknya aktivitas seseorang. Gitu. Kalau baik ya kita suka, kalau tidak baik ya kita tidak suka gitu ya. Dan sebaiknya untuk menghindari gitu. Waya juzu dan boleh ayyuhmalu ditanggungkan atau diarahkan hadal hadisi, inilah hadis alal makna atas makna as-sharihi yang jelas fihi di dalam hadis. Wa yakunu dan ada at-ta'wilu ta'wil al-awwalu yang awal fil hadisi di dalam hadis al-mutaqaddimi yang telah lalu as-sahhu itu lebih sah gitu. Idz karena laisa tidak ada yalzamu harus gitu kan. Antakuna ada ahadisu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah ya kan, kulluha seluruh hadis Rasulullah itu muttafiqatal ma'ani yang cocok maknanya. Nah, ini menarik ini. Bal bahkan ikhtilafu ma'aniha, berbeda-beda maknanya ahadis, adkhalu itu lebih masuk, adkhalu lebih masuk fil hikmati di dalam hikmah. Artinya adkhalu itu kalau bahasa sekarangnya itu masuk Pak Eko gitu kan, lebih masuk. Jadi wa ablaghu dan lebih kuat fil fasahati di dalam kefasihan, idza lam yudhadu ketika tidak berlawanan, ba'duha sebagian ahadis ba'dun terhadap sebagian yang lain. Nah, ini maksudnya bahwa seluruh hadis Rasulullah itu gitu, seluruhnya itu tidak mengharuskan ya kan kesesuaian makna 100%, tidak mengharuskan satu makna untuk satu hadis gitu. Jadi ikhtilafu ma'aniha itu adkhal fil hikmah malah. Jadi perbedaan makna ya kan di dalam hadis Nabi itu mengandung hikmah. Jadi dalam satu hadis itu banyak makna di dalamnya. Di dalam satu hadis itu banyak interpretasi gitu. Ulama misalkan Abu Hanifah menafsirkan satu hadis seperti ini, Syafi'i seperti itu, madhab Maliki seperti ini dan lain sebagainya, itu justru adkhal fil hikmah, justru itu lebih masuk dalam hikmah, artinya lebih baik, bahwa itulah kekayaan gitu loh, ikhtilafu ma'ani. Jadi kekayaan makna di dalam hadis itu justru adkhal fil hikmah gitu, wa ablag bahkan. Nah gitu. Jadi Imam Mawardi ini ingin mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi itu mestinya gitu digali dari berbagai perspektif sehingga menghasilkan multi makna, kekayaan makna, karena perbedaan makna, perbedaan perspektif, perbedaan
penafsiran itu justru adkhol fil hikmah gitu. Lebih itu ya, kalau bahasa sekarangnya masuk Pak Eko gitu kan ya. Nah gitu. Anwa'ul haya'i, macam-macamnya sifat malu gitu. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, annal haya'a, sesungguhnya sifat malu fil insani, di dalam manusia, qad yakunu, itu terkadang ada, al haya itu min salatati aujuhin, dari 3 macam. Ahaduha, salah satu dari salah seaujuh itu, hayauhu, malunya al-insan minallahi, dari Allah Ta'ala, mahalur Allah. Jadi sifat malu dalam diri manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, malu kepada Allah. Watsani, yang kedua, hayauhu, malunya insan minan nasi, dari manusia. Malu kepada manusia. Watsalitsu, dan yang ketiga, hayauhu, malunya insan min nafsihi, dari dirinya insan. Jadi malu kepada Allah, malu kepada manusia yang lain. Yang kedua itu, yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Fa amma hayauhu, maka adapun malunya insan minallahi, kepada Allah Ta'ala, mahlur Allah, fayakunu, itu ada haya itu biimtithali awamirihi, itu dengan manut atau mengikuti perintah-perintah Allah, wal kafi, dan mencegah an zawajirihi, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa rawa, dan meriwayatkan Ibnu Mas'ud, apa yang diriwayatkan, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya'i. Istahyu, malulah kamu sekalian, minallahi, dari Allah, atau kepada Allah azza wa jalla, haqqal haya'i, dengan sungguh-sungguh malu. Artinya haqqal haya itu dengan betul-betul malu, bukan basa-basi gitu. Faqila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakaifa, maka bagaimana, tastahyi, nastahyi, kami ini malu, minallahi, dari Allah azza wa jalla, haqqal haya'i, dengan betul-betul malu. Artinya bagaimana caranya kami ini malu kepada Allah dengan betul-betul, dengan malu yang sesungguhnya gitu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man, barang siapa, hafidho, itu menjaga, man itu ar-ra'sa, terhadap kepalanya, wama, dan sesuatu, hawa, yang ada, yang meliputi ra'su itu. Artinya barang siapa yang menjaga kepala seisinya, ya kan, otak, lalu kemudian mata, kemudian ya otak itu ada pikiran, ada akal dan lain, kuping, ya kan, lidah gitu kan, mulut, ya lah, hidung gitu kan, ya semua yang ada di dalam kepalanya itu dijaga. Wal batna, dan menjaga terhadap perut. Wama, dan sesuatu, wa'a, yang mewadahi batan itu terhadap ma, artinya menjaga perut dan segala sesuatu yang diwadahinya gitu kan. Wataroka, dan seseorang itu meninggalkan zinatal hayati dunya, terhadap perhiasan aksesoris dunia, sifat hedonis, berlebihan dan lain sebagainya. Wadzakaro, dan seseorang itu mengingat al-mauta, terhadap kematian, wal balia, dan kehancuran atau bosok, ya badan kita kan akan bosok dimakan cacing, dimakan kecoa dan lain-lain ya kalau sudah mati itu di bumi ini. Faqad istahya, maka sungguh orang itu malu, minallahi, dari Allah azza wa jalla, haqqal haya'i, dengan sungguh-sungguh malu.
malu yang sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi cara malu kepada Allah itu katanya, ya kan, yang pertama menjaga kepala seisinya, ya kan, yang kedua menjaga perut seisinya, ya kan, meninggalkan perhiasan dunia itu, maksudnya hidup yang hedon gitu ya. Lalu kemudian yang keempat itu mengingat mati dan kehancuran. Gitu. Karena semuanya ini adalah sesuatu yang bikin kita waspada gitu kan. Gitu. Jadi wahadal hadis, dan inilah hadis min ablaghil wasoya, itu bagian dari wasiat yang kuat gitu. Lebih kuat-kuatnya wasiat. Jadi ini wasiat dari Nabi gitu ya. Nah, demikianlah pengajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibagikan. Selesai? Iya, selesai.